Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Rahmat. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Di sini saya sedang berada di tempat kediaman Bapak Akyas, tepatnya di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyumas. Di sini ada beberapa alat-alat pengolah singkong menjadi tepung mokaf ya, di mana alat-alat tersebut itu menggunakan bantuan mesin-mesin atau menggunakan alat motor listrik. Salah satunya adalah alat slicer, yang kedua itu adalah alat pengayak. Motor-motor listrik juga terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya sendiri, itu ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Kalau ukuran yang kecil biasanya memiliki daya-daya yang kecil, daya yang digunakan atau energi yang digunakan itu kecil. Yang kedua itu yang sedang, ukuran sedang biasanya menggunakan daya atau energi yang sedang juga. Terus ada juga yang menggunakan energi yang besar, biasanya itu adalah motor-motor yang ukurannya juga besar. Dan secara penggunaannya, motor-motor listrik tersebut juga berdasarkan kebutuhan juga. Jadi kalau misalkan motor listrik yang digunakan itu adalah motor yang berdaya besar atau memiliki ukuran besar, biasanya digunakan untuk mesin-mesin, alat-alat yang besar juga. Terus kalau yang sedang itu digunakan dalam alat-alat yang sedang juga. Terus ada juga yang kecil seperti yang sekarang mau saya review, itu digunakan untuk alat-alat yang ya tipenya itu tipe kecil lah. Jadi penggunaan motor listrik itu berdasarkan kebutuhannya gitu. Lalu dari kelebihan dan kekurangannya motor listrik sendiri, menurut saya kalau yang pertama itu adalah dari kelebihan motor listrik itu menggunakan energi yang mudah didapatkan ya, karena menggunakan energi listrik. Terus kalau kekurangannya dari motor listrik itu sendiri itu ketika kita mau menggunakan, kok tiba-tiba listriknya nggak ada, itu kan itu yang susah gitu. Nah, kelebihan dari motor listrik yang lain itu tanpa menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah kalau kita misalkan bandingkan dengan motor diesel, itu kan motor diesel itu kan menggunakan energi diesel, menggunakan solar ya. Itu yang salah satu energi yang kurang ramah lingkungan gitu, karena dapat menyebabkan efek samping. Tapi kalau misalkan motor listrik itu tidak menyebabkan efek samping. Cuman kalau motor listrik itu tenaga yang dihasilkan HP-nya itu dibandingkan dengan motor diesel itu lebih besar motor diesel ketimbang motor listrik gitu. Untuk selebihnya saya sekarang akan mereview tentang motor listrik yang memiliki daya kecil atau ukurannya itu kecil. Kita langsung saja ke video. Oke, sekarang saya akan mereview tentang motor listrik yang ada di depan saya ya. Ya, langsung saja. Di sini saya sudah ada motor listrik yang memiliki daya kecil ini ya. Nah, dari ukurannya udah terlihat kecil juga ya. Dari samping, ini samping, depan, atas juga ada. Terus kalau yang di samping juga sama ya, saya di samping. Di sini kita lihat bagian-bagiannya dulu aja. Di sini bagian bawah itu sebagai dudukan motor listrik. Jadi ketika kita mau menempatkan motor listrik, di sini sudah ada dudukannya. Kita bisa lihat ya, di sini. Di sebelah sini juga ada. Dan ini di sini itu adalah badan dari motor listriknya. Terus di sini adalah sumbu putarnya ya. Ini yang dikaitkan dengan roda putar ini. Jadi nanti di dalam itu ada mesin atau pisau slashingnya. Jadi dikaitkan dengan pisau slashing. Jadi motor listrik ini digunakan untuk menggerakkan pisau slashing yang ada di dalam sini. Oke. Nah, di ini bagian samping. Kalau di bagian belakangnya itu yang tadi ya. Nah, ini adalah sumbu putarnya.
Terus yang bagian sini itu adalah seperti baling-balingnya ya di bagian dalam. Terus ada, kalau misalkan kita buka lagi bagian dalam dari mesin atau dari motor listrik ini, ada terdapat kumparan-kumparan. Nah, kumparan ini digunakan untuk memutar atau menghasilkan listrik gitu. Ini itu semacam nameplate ya, nameplate di bagian atasnya itu ada dapat nameplate ya, yang bisa kita lihat di sini tipe megawatt 125, tegangannya itu 220 volt per 50 Hz. 50 Hz ini adalah frekuensinya, lalu speednya atau kecepatan yang dapat dihasilkan dari motor listrik ini itu sekitar 2800 rpm. Output ketika kita memasukkan listrik itu kan 220, outputnya itu bisa mencapai 200 watt ya. Terus ampernya atau arus yang dipakai itu 1,1 ampere. Kalau ini konstanta kelas B. Jadi untuk menggerakkan motor listrik ini dibutuhkan tegangan sekitar 220 volt, atau biasa juga ya, biasanya digunakan untuk tegangan biasa ya, yang di rumah-rumah gitu. Oh iya, ada bagian yang kurang. Di sini ada keterangan single pass AC motor. Di sini yang namanya single pass berarti dia itu menggunakan satu fase ya. Ada juga untuk motor-motor yang ukuran sedang sama ukuran yang besar itu biasanya menggunakan 3 fase ya, three pass AC motor. Nah, kalau kebetulan yang saya review ini adalah motor dengan satu fase ini. Ada yang kurang, oke, ada yang kurang ya. Kalau di bagian atas ini itu sudah ada kapasitornya. Nah, jadi untuk kapasitor itu digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan gitu. Kalau lebih jelasnya nanti saya sampaikan di mesin pengayaknya ya, karena di mesin pengayaknya sudah ada kapasitornya. Kita langsung ke mesin pengayaknya. Oke, sekarang kita di mesin pengayaknya ya guys. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan ya tentang kapasitornya ya. Di sini sudah ada kapasitor karena mesin atau motor yang digunakan ini memerlukan kapasitor untuk menaikkan tegangannya. Jadi dari tegangan 220 dinaikkan lagi kurang lebih ya di atas 220 lah. Saya juga kurang paham tegangannya berapa ya. Di sini dinaikkan lebih dari 220 karena untuk memutar motor ini itu membutuhkan tegangannya lebih dari 220 gitu. Oh ya, tadi saya sampaikan tentang kumparannya ya. Kita bisa lihat tuh di dalamnya ada kumparan ya. Di sana juga ada kumparan tuh. Kelihatan? Nah, itu ada kumparan ya. Jelas banget tuh ya. Itu adalah salah satu kumparan yang digunakan dalam mesin pengayak ini. Di mesin yang kecil atau motor yang kecil pun sudah ada kumparannya juga. Namanya juga motor listrik, pasti ada kumparannya juga gitu. Oke. Sekarang kita sudah selesai ya untuk review motor listrik yang ukuran kecil yang memiliki daya kecil. Kurang lebihnya ya seperti itulah. Jadi semua itu penggunaan dari motor listrik itu tergantung kebutuhannya kita. Kalau misalkan kebutuhannya untuk mesin-mesin yang kecil, ya kita gunakan mesin atau motor listrik yang kecil gitu. Kalau misalkan kita membutuhkan motor-motor atau alat-alat mesin yang besar untuk menggerakkan alat-alat yang besar, kita juga gunakan motor listrik yang berdaya besar juga gitu. Tentunya untuk penggunaan motor listrik ini yang sesuai dengan kebutuhannya itu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Itu dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.